Ini luar biasa beban Jawa Barat saat ini, dan ini harus hati-hati karena juga penggunaan betina untuk sumber potongan ini adalah sudah biasa di ternak domba kambing ini. Jadi meskipun dampak COVID itu penurunan pasar akikah juga sampai 50%, lalu juga kita lihat bahwa peningkatan harganya masih terjadi. Jadi masih sekitar 15, malah mungkin saya berpikir sampai 20% kenaikan harga pada tahun ini untuk ternak domba kambing di Indonesia. Jadi ini cukup tinggi, dan memang ini juga diperparah dalam program kita adalah restocking domba nasional. Harga membaiknya harga domba kambing di Indonesia saat ini mengakibatkan banyaknya peternak yang menahan ternak betina untuk tetap dianakkan karena harganya bagus, dan berakibat pada pasokan untuk pemotongan betina ini berkurang cukup besar, sehingga harganya naik sehingga sangat signifikan. Dan juga ini penggunaan tetap betina juga digunakan selain untuk potongan harian, juga sekarang sebagai substitusi untuk akikah dan kurban, di mana itu harganya tertarik naik karena harga jantan yang sangat mahal, akhirnya betina digunakan, dan ini bisa menjadikan harga di pasaran juga sangat tinggi untuk betina. Dan ini memang khas, saya sampaikan di sini mengusung kita mengetahui aturan perundangan kita. Namun banyaknya penggunaan untuk kepentingan keagamaan ini dimungkinkan penggunaan betina ini dipotong dalam konteks aturan regulasi ya. Jadi kita tidak usah kaget karena domba kambing ini banyak digunakan untuk kebutuhan syar'i keagamaan, sehingga dalam undang-undang peternakan dan kesehatan hewan pun ini masih dimungkinkan karena pemerintah juga memahami kondisi ini. Nah, jadi ini yang terjadi di tahun 2021, saya lanjutkan. Jadi 2021 ini segmen daging juga peningkatan harganya, lalu di segmen akikah juga harganya meningkat, kurban meningkat, dan bibit pun meningkat, sehingga sekarang banyak pengajuan untuk impor bibit ke Indonesia untuk kepentingan industri domba kambing di Indonesia. Jadi semua segmen pasar di peternakan domba kambing ini meningkat, dan ini melanjutkan tren peningkatan tahun 2020. Jadi 2020 sudah naik, dilanjutkan 2021 tahun ini juga naik. Dan bagaimana untuk tahun 2022? Apakah ini harga akan tetap naik atau bagaimana? Ini yang akan kita lihat, bahwa tantangan di 2022 adalah tetap ini kondisi sulitnya pasokan, atau karena ada rebutan pasokan, ini akan mengakibatkan harga akan sangat mudah untuk bergerak menuju ke harga lebih tinggi. Apalagi kalau kebutuhan akikah itu adalah kebutuhan, dan kurban adalah kebutuhan bukan komoditas daging, sehingga tidak ada substitusinya, jadi tidak ada pembandingnya. Kalau daging kan kita akan bandingkan misalnya dengan daging impor, karena Indonesia juga memungkinkan untuk mengimpor daging domba atau kambing. Tapi kalau ternak hidup tidak memungkinkan, apalagi Australia sendiri ini memberlakukan SK, sehingga Indonesia akan tetap benchmarkingnya adalah ternak hidup ini akan menjadi sangat premium harganya. Dan ini akan membawa juga dampak pada masyarakat untuk bergairah untuk beternak, sehingga betina-betina ini akan tetap dibiarkan. Lalu muncul lagi beberapa korporasi, karena HPDKI juga meluncurkan kegiatan korporasi peternakan rakyat yang berbasis juga pembiakan. Ini akan mengakibatkan pasar domba-domba ini yang betina akan tetap digunakan untuk sebagai indukan, sehingga istilahnya akan terjadi penundaan atau tunda potong yang mengakibatkan mudah-mudahan ini dalam jangka pendek hal ini, kenaikan ini terjadi, tapi dalam jangka menengah ini akan kembali pada hal-hal yang kembali normal. Ya, kembali normal, tapi tentu saja harganya akan tetap tidak kembali ke 5 tahun yang lalu, tapi akan stabil pada harga yang istilahnya kalau menurut kami di HPDKI adalah berkeadilan, karena 5 tahun lalu itu harga terlalu rendah untuk petani. Nah, ini juga berakibat ekspor akan terganggu, karena waktu kita ekspor ini harga sangat murah, kita memiliki daya saing. Tapi dengan tingginya harga domba kambing dalam negeri akan berakibat ekspor ini akan sedikit terganggu, karena kita atau pelaku tata niaga lebih tertarik untuk menjual domba kambingnya dalam negeri di domestik dengan kondisi harga bagus, dan pembayaran kan lebih mudah lagi, tidak perlu menyiapkan infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, ini juga akan menjadi menarik kebutuhan pasokan
potong akan bertumbuh pada Jawa Barat dan Sumatera. Tetap ini Sumatera Utara khususnya. Restocking domba betina, indukan produktif, dan penggunaan domba betina untuk kurban berdampak pada memperpendek selisih perbedaan harga domba jantan dan betina. Jadi dulu itu betina digunakan untuk daging karena murah. Sekarang dengan mendekatnya harga betina ke domba jantan, sekarang mau motong jantan atau motong betina menjadi sama saja karena harganya sudah sama-sama tinggi. Ketiga adalah tingginya permintaan pasar ekspor, restocking, dan penurunan pasokan dalam negeri berdampak pada disruption pasar domestik akikah kurban harian. Dan ini disruption ini adalah harga akan tetap menjadi premium di tahun-tahun mendatang. Ketiga, tren peningkatan harga, sebukanya pasar potong di hilir, serta penurunan pasokan meningkatkan kebutuhan bibit yang memiliki nilai tambah untuk para peternak. Jadi ini akan menjadi peluang untuk peternak untuk melakukan budidaya di sektor pembiakan, pembibitan. Malah sekarang banyak yang sulitnya bibit, banyak petani-petani ini sekarang peternak yang beralih menjadi pembibit, menjual premium, yaitu bibit-bibit yang cukup baik sehingga harganya pun sangat baik. Dan ada juga peternak pembiak yang membiakan saja, memperbanyak. Dan sekarang peternak penggemukan yang relatif populer di 4-5 tahun yang lalu akan tetap berusaha membiakan karena untuk mendapatkan pasokan bakalan yang terjamin. Kalau mereka tidak mempunyai pembiakan, mereka harus belanja di pasar dan akan sulit mendapatkan pasokannya saat ini dan mendatang. Nah ini sehingga kalau HPDKI kemarin kita luncurkan ada tetap bagaimana membuka akses pasar alternatif tetap kita lakukan untuk kestabilan harga. Jadi kalau domestik rendah ya kita ekspor. Tapi kalau domestik tinggi ya ekspor berhenti dengan otomatis tidak masalah karena domestik juga memberikan harga yang baik. Juga financial engineering dengan maraknya pembiakan saat ini kita berhasil juga melakukan pendekatan ke Kemenko Perekonomian dengan kur khusus pembibitan dan pembiakan. Nah ini juga menarik karena ini sangat cocok untuk ternak ruminansia kecil dengan tenor sekitar 4 tahun. Bunga 6% saat ini, plafonnya 100 juta. Ini menarik dan ini namanya kur kecil khusus yang kita lakukan. Yang selanjutnya adalah supply chain-nya kita perbaiki sehingga integrasi hulu hilir, di mana industri hilir kita yang luar biasa tinggi itu tetap tergantung dari pasokan para peternak di dalam negeri, tidak mengalihkan pasokannya dari luar negeri. Lalu introduksi teknologi dan bibit ini kita lakukan dan sekarang juga berlangsung terus, upgrading juga berlanjut, ada beberapa jenis bangsa baru yang diintroduksikan untuk disilangkan dengan ternak lokal untuk meningkatkan produktivitasnya. Dan 2022 ke depannya ini memang akan menjadi banyaknya duplikasi dan multiplikasi dari kegiatan yang akan dilakukan oleh HPDKI dan cukup mewarnai industri domba kambing di Indonesia. Demikian mungkin saya tidak ini untuk paparan dari Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.